Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Lokal C PGMI 2018. Jadi, pada video kali ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Penggunaan WhatsApp terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas 3 di Madrasah Ibtidaiyah Darul Istiqomah, Pangambangan. Ya, langsung saja. Jadi yang pertama ada latar belakang. Nah, saat ini pembelajaran sudah tidak seperti dahulu pada saat masa penjajahan, di mana yang dapat menikmati pembelajaran hanya orang-orang bangsawan ataupun menengah ke atas, serta mereka yang pribumi tidak bisa menikmati pembelajaran sebab kelas ekonomi mereka rendah. Jadi, pada zaman dahulu, hanya orang-orang bangsawan saja yang bisa bersekolah. Nah, orang-orang ekonomi mereka yang kelas rendah, mereka tidak bisa bersekolah. Nah, akan tetapi saat ini seluruh orang telah menikmati pembelajaran, sebab banyak dorongan dari pihak pemerintah dalam usaha mencerdaskan anak bangsa dan membagikan banyak subsidi kepada sekolah-sekolah serta universitas-universitas. Nah, jadi pada zaman sekarang tidak ada lagi peraturan orang bangsawan saja yang boleh bersekolah, akan tetapi semua orang sudah diperbolehkan untuk bersekolah. Dan zaman sekarang juga banyak bantuan-bantuan atau subsidi dari para pemerintah untuk sekolah-sekolah dan universitas-universitas yang ada di Indonesia. Nah, mengapa belajar sangatlah penting untuk kita generasi muda, apalagi yang tua sekalipun? Karena ilmu tidak akan pernah ada habisnya untuk digali. Jadi semakin kita menggali ilmu, maka semakin banyak pengetahuan yang akan kita miliki. Nah, jadi pada masa ini, yang mana masa ini adalah masa pandemi, yaitu masalah virus corona COVID-19. Itu adalah masa pandemi global yang menyerang nyaris segala belahan dunia pada tahun 2020 sampai 2021 ini. Nah, tidak terkecuali Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Dampaknya, berbagai kebijakan dicoba oleh pemerintah untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Salah satu kebijakan yang dilakukan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan merupakan belajar di rumah untuk semua jenjang, termasuk Madrasah Ibtidaiyah Darul Istiqomah Pangambangan ini sendiri. Nah, jadi sebagai tindak lanjut dari kebijakan pemerintah, maka proses pembelajaran berubah dari pembelajaran yang tadinya tatap muka menjadi pembelajaran online atau pembelajaran daring yang dapat diakses oleh semua siswa yang ada di rumah. Salah satu media online yang dimiliki oleh siswa itu pada umumnya adalah media sosial yang dikenal dengan WhatsApp. Nah, karena WhatsApp adalah salah satu aplikasi komunikasi yang paling umum digunakan pada smartphone. Nah, WhatsApp Messenger adalah aplikasi perpesan seluler lalu lintas platform yang memungkinkan pertukaran pesan yang tersedia di berbagai smartphone dan dapat digunakan untuk membuat grup. Jadi WhatsApp ini media yang bisa mengirim pesan dan juga membuat grup, sehingga memudahkan guru dalam melakukan proses pembelajaran daring. Nah, dapat mengirim gambar dan audio tanpa batas. Jadi video bisa, gambar bisa. Makanya WhatsApp itu banyak digunakan oleh guru dalam melakukan proses pembelajaran daring. Nah, hal ini menunjukkan dapat bahwa WhatsApp merupakan salah satu aplikasi smartphone yang dapat mengolah pesan secara cepat dan dapat meningkatkan komunikasi dalam satu grup. Nah, jadi kan kalau misalnya kita belajar dalam satu grup, itu memudahkan guru untuk mengontrol siswa. Kalau misalnya di chat pribadi satu-satu, itu nanti guru akan kewalahan dan kurang fokus dalam mengajar. Nah, seperti itu. Nah, dengan demikian, media sosial WhatsApp sangat digunakan untuk menyampaikan pengetahuan, berkomunikasi, bahkan berdiskusi. Tingkat kemampuan dapat dilihat melalui hasil belajar. Hasil belajar siswa akan mengukur penguasaan siswa terhadap materi pelajaran. Uraian di atas menunjukkan bahwa penggunaan WhatsApp dalam pembelajaran memerlukan desain yang lebih baik, sehingga siswa dapat memanfaatkan untuk tujuan pembelajaran yang mengakibatkan pada meningkatnya hasil belajar mereka. Jadi selanjutnya ada definisi operasional. Jadi yang pertama di situ ada pengaruh.
Nah, pengaruh merupakan suatu reaksi yang timbul akibat adanya dorongan untuk melakukan suatu perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi maksudnya adalah pengaruh siswa dalam menggunakan aplikasi WhatsApp tersebut. Nah, terus yang kedua itu ada WhatsApp. WhatsApp atau lebih dikenal dengan WA adalah aplikasi pengiriman pesan dan lain-lain untuk smartphone. Selain mengirim pesan, WhatsApp juga bisa untuk mengirim gambar, suara atau video. Fungsi penggunaan WhatsApp hampir sama dengan SMS. Akan tetapi kalau WhatsApp itu tidak menggunakan pulsa, berbeda dengan SMS yang menggunakan pulsa. WhatsApp hanya menggunakan kuota. Dan yang selanjutnya situ ada hasil belajar. Nah, jadi tingkat kemampuan dapat dilihat melalui hasil belajar. Hasil belajar siswa akan mengukur penguasaan siswa terhadap materi pelajaran. Hal ini tidak terlepas dari kemauan dan kesempatan siswa untuk mempelajari materi pelajaran yang diberikan kepadanya. Dan yang terakhir itu ada pembelajaran daring. Pembelajaran daring yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses belajar melalui jenjang internet, menggunakan gawai dan melalui aplikasi WhatsApp oleh peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah Darul Istiqomah Pangandaran. Fokus penelitian, yang pertama, bagaimana hasil belajar siswa kelas 3 di Madrasah Ibtidaiyah Darul Istiqomah Pangandaran dalam pembelajaran daring menggunakan aplikasi WhatsApp. Dan yang kedua, apakah ada pengaruh penggunaan WhatsApp terhadap hasil belajar siswa kelas 3 di Madrasah Ibtidaiyah Darul Istiqomah Pangandaran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hasil belajar siswa kelas 3 di Madrasah Ibtidaiyah Darul Istiqomah Pangandaran dalam pembelajaran daring menggunakan aplikasi WhatsApp. Dan untuk mengetahui apakah ada pengaruh penggunaan WhatsApp terhadap hasil belajar siswa kelas 3 di Madrasah Ibtidaiyah Darul Istiqomah Pangandaran. Nah, lalu selanjutnya alasan memilih judul. Nah, jadi mengingat betapa pentingnya suatu pembelajaran dengan menggunakan aplikasi WhatsApp yang diharapkan nantinya mempermudah siswa maupun guru dalam proses pembelajaran. Dalam usaha meningkatkan pemahaman siswa dengan menggunakan aplikasi WhatsApp di masa pembelajaran daring. Mengingat bahwa di madrasah ini menggunakan aplikasi WhatsApp sehingga dapat mengetahui apa saja yang mempengaruhi siswa pada aplikasi tersebut. Selanjutnya manfaat penelitian. Jadi manfaat penelitian secara teoritis dan secara praktis. Yang pertama, secara teoritis untuk menambah dan pengembangan khazanah ilmu pengetahuan tentang pengaruh penggunaan WhatsApp terhadap hasil belajar siswa dalam pembelajaran daring. Dan yang kedua, sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya yang ada kaitannya dengan pengaruh penggunaan WhatsApp terhadap hasil belajar siswa. Dan secara praktis, memperluas wawasan dan memperoleh pengalaman khusus pengaruh penggunaan WhatsApp. Dan penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi sekolah dan siswa dalam membentuk sumbangan ilmiah dan masukan baik dalam proses pembelajaran daring agar menjadi lebih baik lagi. Sistematika penulisan pada proposal ini itu ada 3 bab. Jadi bab yang pertama pendahuluan, bab yang kedua latar belakang, dan yang bab ketiga adalah metode penelitian. Selanjutnya landasan teori. Jadi landasan teori itu yang pertama itu ada poin A, yang pertama ada pengaruh, dan yang kedua itu ada WhatsApp, yaitu pengertian sejarah WhatsApp, yang kedua manfaat grup WhatsApp, yang ketiga dampak positif dan negatif pengguna WhatsApp. Terus yang poin C itu ada hasil belajar. Jadi hasil belajar di situ ada pengertian hasil belajar sebagai prinsip belajar, hasil belajar sebagai tujuan belajar, unsur belajar yang mempengaruhi hasil belajar, terus faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar, dan yang keenam atau yang terakhir indikator keberhasilan belajar. Nah, pada poin D di situ ada pembelajaran daring, yang mana yang pertama pengertian pembelajaran daring, yang kedua prinsip pembelajaran daring, dan yang ketiga kebijakan pembelajaran daring. Selanjutnya jenis dan pendekatan penelitian. Nah, jadi jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan atau field research, yaitu metode untuk menemukan secara spesifik dan realitas. Nah, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, yang mana penelitian kuantitatif itu adalah penelitian yang menekankan pendekatan analisisnya pada rata numerial atau angka.
Nah, yang diolah dengan statistik. Penelitian kualitatif yaitu suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan angka-angka sebagai alat menemukan keterangan mengenai apa yang diketahui. Nah, jadi selanjutnya di sini juga ada desain penelitian. Nah, desain penelitian, bentuk desain penelitian ini adalah yaitu desain eksperimen. Yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-equivalent control group design, yaitu peneliti ini menggunakan dua kelompok kelas. Nah, satu kelas sebagai eksperimen dan satu kelas sebagai pembanding atau kontrol. Nah, penelitian ini terdapat 3 tahap kegiatan yang dilakukan antara pretest, terus pembelajaran, dan post-test. Nah, kedua kelompok ini diberikan pretest terlebih dahulu untuk mengetahui perbedaan kemampuan awal yang dimiliki kelas tersebut. Nah, jadi desain penelitian di sini adalah yang mana menggunakan 3 tahap, yaitu pretest, tahap pembelajaran, dan yang terakhir itu post-test. Subjek dalam penelitian ini adalah guru kelas 3 di Madrasah Ibtidaiyah Darul Istiqomah Pangembangan dan peserta didik kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah Darul Istiqomah Pangembangan. Ada teknik pengumpulan data. Jadi yang pertama itu ada angket atau tes atau angket. Ya, jadi itu adalah suatu cara untuk mengadakan penelitian yang berbentuk suatu tugas atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan oleh anak atau sekelompok anak. Jadi pada tes atau angket ini kita membuat soal atau angket pertanyaan terkait judul yang diangkat gitu. Jadi lalu selanjutnya observasi. Nah, observasi ini adalah metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis melalui tingkah laku dan dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok aktivitas guru dan siswa secara langsung. Jadi observasi ini peneliti secara langsung terjun ke sekolah untuk melihat aktivitas peserta didik seperti apa, atau langsung ke rumah peserta didik untuk melihat bagaimana mereka melakukan pembelajaran daring. Selanjutnya wawancara. Jadi metode wawancara atau interview adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada responden. Nah, jadi di sini wawancara yang dimaksud peneliti itu adalah peneliti telah membuat rancangan pertanyaan terlebih dahulu untuk apa saja yang akan ditanyakan kepada responden. Nah, selanjutnya dokumentasi. Nah, dokumentasi dalam penelitian ini, peneliti melakukan metode dengan cara menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya. Jadi di situ peneliti mengumpulkan apa saja yang diperlukan dalam penelitian. Nah, selanjutnya di situ ada instrumen penelitian. Jadi, instrumen penelitian yang peneliti gunakan itu adalah instrumen tes hasil belajar dan instrumen non-tes hasil belajar. Ya, selanjutnya teknik pengolahan data dan analisis data. Nah, jadi teknik pengolahan data di sini, dalam pengolahan data ini ada beberapa teknik yang penulis gunakan, yaitu yang pertama editing data, coding data, dan tabulasi data. Nah, selanjutnya ada analisis data. Nah, teknik analisis data yang dimaksud di sini itu adalah untuk mencari jawaban atas pertanyaan peneliti tentang permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Itu yang pertama ada rata-rata atau mean, terus yang kedua standar deviasi, yang ketiga uji normalitas, yang keempat uji homogenitas, yang kelima uji T, dan yang terakhir itu ada uji U. Selanjutnya lokasi penelitian. Nah, jadi penelitian yang dilakukan oleh peneliti berlokasi di Madrasah Ibtidaiyah Darul Istiqomah Pangembangan, yaitu di Jalan Simpang Babagi Pangembangan, RT 06, nomor 89, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, jadi itu tadi seminar proposal dari saya. Salah hilafnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.